Film ini berkisah tentang perjuangan seorang ibu dalam memperebutkan hak asuh putrinya. Film dimulai dengan adegan di ruang persidangan tentang perebutan hak asuh anak antara Erin Grant dan mantan suaminya yang bernama Daryl, yang juga seorang pecandu narkoba. Hakim memutuskan kalau hak asuh atas Angela jatuh ke tangan Daryl, dengan alasan Erin seorang pengangguran dan tidak punya penghasilan. Sedangkan Daryl masih bekerja sebagai pembantu kepolisian. Atas keputusan itu, Erin keberatan dan mengajukan protes kepada hakim. Erin mengatakan kalau dia dipecat dari pekerjaannya karena ulah Daryl. Sebelumnya, Erin bekerja sebagai sekretaris di CIA. Namun hakim menolak keberatan Erin dan mengatakan kalau keputusannya sudah final. Kemudian scene berpindah ke suatu malam di klub Eager Beaver. Tampak tamu-tamu mulai berdatangan, termasuk seorang anggota Kongres bernama David Dilbeck. Suasana di dalam klub cukup ramai oleh para tamu. Penari naik ke atas panggung silih berganti, sementara yang lain menunggu di ruang rias, termasuk Erin. Eager Beaver adalah klub malam untuk pria dewasa yang menyajikan pertunjukan tarian telanjang. Erin terpaksa bekerja sebagai penari telanjang di klub tersebut untuk membiayai pengacara dan proses banding, agar bisa mendapatkan kembali hak asuh putrinya. Erin tampak kesal karena dia tidak bisa tersambung dengan Daryl lewat telepon. Erin ingin menanyakan kabar Angela yang berada di bawah asuhan Daryl. Kini giliran Erin naik ke atas panggung. Dia masuk dengan setelan jas elegan. Dengan lincah, dia menari-nari sambil melepaskan pakaiannya satu persatu. Sekarang di tubuhnya tinggal celana dalam dan bra. Penonton mulai histeris. Mereka semua mengidolakan Erin, termasuk juga Senator Dilbeck, yang melongo melihat tubuh Erin. Dengan bikini, Erin menari berputar-putar di tiang dan menari erotis. Suasana klub semakin tidak terkendali. Seorang penonton dengan nekat naik ke atas panggung dan memeluk Erin. Senator Dilbeck yang tidak senang melihat ini mengambil botol minuman dan memukulkannya ke kepala pria tersebut. Petugas keamanan klub yang bernama Shad segera mencegah keributan berlangsung lebih parah. Suasana klub jadi kacau dan tarian Erin dihentikan. Skene berpindah ke sebuah rumah sakit di mana terlihat Daryl sedang mendorong kursi roda Angela dan dengan kasar menurunkan Angela. Rupanya Daryl sedang membawa pergi Angela dari rumah sakit dan memindahkannya ke tempat tinggal barunya tanpa diketahui Erin. Erin yang kebingungan menanyakan alamat dan nomor telepon Daryl kepada kakak Daryl yang bernama Rita. Rita berbohong dan menjawab tidak tahu. Tapi Erin tidak kehabisan akal. Dia dapat ide dari omongan suami Rita yang cukup ganjen ngegodain si Erin. Setelah mengambil surat tagihan Daryl di meja, Erin segera pergi dari rumah Rita. Dari surat tadi, Erin mendapatkan nomor telepon Daryl. Erin mencoba menelpon tapi tidak mendapatkan jawaban. Suatu hari Erin mendapatkan surat dari penggemarnya yang bernama Jerry. Jerry mengatakan kalau dia bisa membantu Erin mendapatkan kembali hak asuh anak. Jerry tidak minta imbalan apapun, cukup senyuman Erin saja. Kemudian di parkiran Jerry dan Erin ketemu dan mereka ngobrol sebentar. Jerry meyakinkan Erin kalau dia bisa membantu dalam perebutan hak asuh anak karena dia kenal dengan seorang anggota Kongres. Erin pun terlihat senang. Di tempat lain, Dilbeck terlihat sedang diomelin oleh asistennya. Dilbeck kaget kalau ada orang yang mengendali dirinya di klub malam. Orang itu bernama Jerry. Setelah debriefing sebentar, Dilbeck pun menemui Jerry. Beberapa hari kemudian, mayat Jerry ditemukan terapung di pinggir danau. Akhirnya Erin dapat bertemu Angela di pantai Deerfield. Erin ngomel ke Daryl karena Daryl hidup berpindah-pindah, sehingga Angela nggak punya teman dan nggak bisa sekolah. Erin dan Angela berenang bersama di pantai tapi Daryl yang nggak sabaran mengingatkan Erin kalau waktu mereka sudah habis. Suatu hari, SAD bertemu dengan pengacara Paul. Paul adalah orang yang dipukul oleh Dilbeck di klub malam. Sang pengacara menunjukkan kepada SAD foto kejadian malam itu. Pengacara tersebut menawarkan 10% untuk kerjasama dalam melakukan pemerasan kepada Dilbeck.
Suatu malam, polisi yang menemukan mayat Jerry di pinggir danau yang bernama Letnan Garcia datang ke klub malam untuk menemui Erin. Suara halaman di balik, Letnan Garcia menanyai Erin tentang Jerry karena di rumah Jerry ditemukan banyak foto Erin. Polisi mengatakan kalau Jerry dibunuh, bukan tewas tenggelam karena di paru-parunya ditemukan air keran, bukan air danau. Mereka berdua lanjut ngobrol di luar. Letnan Garcia menanyai beberapa pertanyaan seputar kejadian pemukulan dan tentang anggota Kongres. Erin menjawab seadanya. Lalu polisi itu pun pamit pergi sambil meninggalkan kartu nama. Saat polisi itu hendak pergi, Erin minta tolong agar mantan suaminya diberhentikan sebagai informan polisi. Polisi itu menjawab kalau dia akan mengusahakan hal itu. Lalu di suatu pagi Letnan Garcia menemui Erin yang sedang asyik-asyiknya berjoget dan bernyanyi sehabis mandi. Garcia mengatakan kepada Erin kalau Daryl diberhentikan jadi informan pagi ini jam 9, dan Erin bisa naik banding ke pengadilan 6 bulan lagi untuk mengambil hak asuh anak. Awalnya Erin tidak bisa terima karena 6 bulan waktu yang terlalu lama, tapi Letnan Garcia mengatakan kalau Erin harus mengikuti standar hukum yang berlaku. Suatu hari, pengacara yang bernama Paul menemui Senator Gilbeck yang sedang mengadakan pesta kecil dalam rangka kampanye pilkada. Paul menunjukkan foto Gilbeck yang tengah berada di klub pada suatu malam kejadian pemukulan. Paul juga sedikit mengancam Gilbeck supaya foto ini tidak tersebar. Suatu hari Erin menjemput Angela diam-diam dari rumah Daryl dan kemudian membawanya ke kos-kosan Erin. Gilbeck juga diam-diam mengintai pergerakan Erin. Gilbeck yang sudah tergila-gila dengan Erin merencanakan sesuatu. Pada suatu malam Daryl yang bersembunyi di mobil Erin mengancam Erin dengan sebilah pisau. Daryl minta Erin mengembalikan Angela kepadanya, namun Erin menolak dengan keras. Selang beberapa saat, Chad datang menyelamatkan Erin. Chad memelintir tangan Daryl dan melemparnya keluar mobil. Setelah kejadian itu, Erin langsung menelepon Letnan Garcia dan Daryl pun ditangkap. Suatu malam, ketika baru pulang kerja, Erin mendapati ada surat di kos-kosannya. Surat itu berisi tawaran menari secara private dengan bayaran $2.000 untuk menari selama 1 jam. Dalam surat itu tertulis pengirimnya adalah Dilbag. Dalam surat itu juga, Dilbag minta agar kerahasiaan dijaga. Erin berkonsultasi dengan Letnan Garcia mengenai tawaran Gilbeck tersebut. Erin bertanya apakah aman jika dia menerima tawaran itu, mengingat uang yang cukup besar. Letnan Garcia bilang aman-aman aja selama Erin pura-pura nggak tahu apa-apa. Suatu malam, Erin pun datang ke tempat yang disepakati, yaitu sebuah kapal pesiar mewah. Erin yang memakai gaun warna hitam tampil sangat cantik malam itu. Dengan dikawal Chad, Erin bertemu pengawal Gilbeck. Di atas meja Erin menari erotis di depan Gilbeck yang udah sange banget. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Erin pun beranjak pulang. Saat hendak turun dari kapal dia bertemu dengan Malcolm, tangan kanannya si Gilbeck. Malcolm meminta Erin agar merahasiakan pertemuannya malam ini. Jika sampai bocor maka dia akan mengirim Angela ke panti asuhan milik negara yang di sana akan ditemui orang dengan berbagai karakter. Dalam perjalanan pulang, di tengah jalan Erin berpapasan dengan Letnan Garcia. Sepertinya, memang direncanakan sebelumnya. Mereka kemudian mengobrol sebentar. Garcia menanyakan bagaimana pertemuan Erin dengan Gilbeck. Apakah ada informasi penting? Erin menjawab nihil. Tapi kelihatan kalau Erin menyembunyikan sesuatu dan Erin pun buru-buru pergi meninggalkan Garcia. Terlihat Garcia termenung. Dia ngerasa kalau Erin merahasiakan sesuatu. Kemudian skene berpindah ke ruang gawat darurat. Di sana Garcia dan Chad sedang melihat mayat pengacara yang tewas. Pengacara ini adalah orang yang menawari 10% komisi kepada Chad untuk memeras Gilbeck. Suatu malam, Erin terlihat sibuk merencanakan sesuatu. Dia menelepon stasiun televisi untuk membuat janji, jeda 2 detik, akan konferensi pers. Dia mengaku bernama Jennifer, sekretaris dari Senator Gilbeck.
Di rumah Rita, Darrell sedang mempersiapkan diri untuk merebut kembali Angela dari asuhan Erin. Diam-diam dia mengambil pistol milik suami Rita. Malam harinya, Erin pergi keluar klub. Sat sudah menduga kalau Erin bawa pergi ke kapal mewah milik Senator Gilbert. Sat berusaha mencegah Erin untuk pergi tapi Erin tetap pergi dan bilang kalau dia udah telat. Tanpa sadar ternyata Darrell membuntuti Erin. Dalam perjalanan menuju kapal, Erin ngobrol sama sopir. Erin bertanya bagaimana menurutmu majikan-majikannya? Si sopir menjawab kalau mereka semua brengsek, suka menghisap darah orang miskin. Sementara itu di kapal, Modolowski memperingatkan Gilbeck kalau Erin itu bukan wanita bodoh dan bisa membahayakan mereka. Dia menunjukkan foto pertemuan Erin dengan Garcia malam sebelumnya. Skene berpindah ke kapal pesiar di mana Erin sedang menari erotis di depan Gilbeck. Tiba-tiba Darryl datang dan membawa sepucuk pistol. Modolowski yang tengah berjaga-jaga langsung terkapar, dipukul oleh Darryl. Setelah melumpuhkan Modolowski, Darryl masuk ke dalam kapal dan mengancam Gilbeck dan Erin. Tujuannya cuma satu yaitu merebut kembali Angela. Erin yang berhasil merebut pistol dari tangan Darryl segera kabur dengan membawa Gilbeck dan Darryl sebagai sandera. Di dalam mobil Erin memaksa Darryl untuk tanda tangan surat perpindahan hak asuh anak. Erin membawa mereka ke sebuah bangunan tak terpakai. Di tempat lain, Garcia dan Sat buru-buru masuk mobil ingin menyusul Erin. Erin merayu Gilbeck untuk bercinta dengannya di atas gula pasir. Tapi, sebelum bercinta, Erin mengajaknya berdansa. Tanpa disadari ada video recorder tersembunyi yang merekam kegiatan mereka. Rupanya Erin telah mempersiapkan ini sebelumnya. Tak lama kemudian, Modolowski dan anak buahnya datang. Mereka menodongkan pistol akan menembak Erin. Untung saja Garcia dan Sat datang dan berhasil melumpuhkan mereka. Tak lama kemudian, reporter televisi yang sebelumnya dihubungi Erin juga datang lengkap dengan kru kamera, sehingga kejadian malam itu menjadi viral di publik. Gilbeck, Modolowski, dan anak buahnya ditangkap polisi atas rangkaian kejadian yang mereka lakukan. Erin pun kembali bersama Angela, berterima kasih kepada Letnan Garcia atas bantuannya.